Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, salam sehat, salam sejahtera dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada. Bertemu lagi dalam ayat renungan firman Tuhan hari ini Jumat 28 Mei 2021. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kemurahan, kebaikan, sukacita Tuhan tambah-tambahkan dalam hidup kami. Dan kami boleh hari ini memanggil nama Tuhan itu karena kemurahan-Mu. Biarlah Engkau terus yang menuntun mengarahkan hidup kami lewat firman Tuhan yang akan menerangi hati dan pikiran kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, bersabdalah Tuhan kepada kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, ayat firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Shalom. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita mendengar firman Tuhan ini, ayat firman Tuhan ini memberikan kepada kita suatu kebenaran yang perlu kita renungkan, bahwa hidup kita, diri kita adalah bait Allah dan Allah diam di dalam kita. Dengan kata lain, mari kita mengubah pola pikir kita yang duniawi menjadi yang rohani, yang dikuasai oleh Roh Tuhan, Roh Kudus. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Kristen yang ada di Korintus, yang memang di latar belakangi ada persoalan di dalamnya. Mereka melakukan kehendak kepentingan mereka sendiri-sendiri, yang memang kita tahu bersama sampai hari ini satu dengan yang lain manusia pasti berbeda. Tapi Paulus mau ingatkan bahwa memahami kalimat ini, persekutuan itu adalah satu. Kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Persekutuan kita ini adalah bait Allah dan di dalam persekutuan kita ini Allah ada. Itu sebabnya kalau kita membaca Yohanes 17 ayat 21, Yesus berdoa kepada Bapanya, biarkan mereka menjadi satu seperti Yesus satu dengan Bapa dan dengan Roh Kudus. Yang artinya apa? Kesatuan itu, kebersamaan itu sangat dirindukan dan Roh Tuhan yang ada di dalamnya. Supaya setiap orang yang ada di Korintus pada waktu itu jangan melakukan kepentingan sendiri seperti persaingan dan untuk kepentingan individu. Biarlah semuanya menjadi satu bersama-sama di dalam Tuhan. Berkata bait Allah, tentu ini mau mengatakan kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Kehidupan kita berharga di mata Tuhan. Karena itu jangan rusak tubuhmu dengan hal-hal yang tidak baik. Mungkin itu dengan narkoba, perselisihan, kecemburuan, pertentangan, iri hati, perselingkuhan, bunuh diri, mabuk, dan masih banyak lagi yang membuat penyakit dalam hidup ini. Karena itu jagalah tubuhmu supaya tetap sehat. Mens sana in corpore sano, mengatakan dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Apalagi bila jiwanya kuat, maka kehidupannya akan semakin bersemangat dalam melakukan pekerjaan dalam hidupnya. Karena itu saudara terkasih dalam Yesus Kristus, perikop ini juga berkata, karena kita berharga di hadapan Tuhan, Tuhan telah memberikan jaminan kehidupan, menggantikan hukuman dosa kesalahan kita di dalam Yesus. Oleh darah Yesus
maka kita dipulihkan, disembuhkan, diselamatkan. Karena itu hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara ingin disembuhkan, dipulihkan, mari datang kepada Tuhan. Tubuh kita adalah tempat kediaman Tuhan, yang artinya Tuhan itu kudus. Maka baiklah tubuhmu tempat Allah yang kudus itu haruslah kudus. Karena itu jagalah supaya jangan tercemar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Izinkan Tuhan menguasai, mengendalikan hidupmu, sehingga kehidupanmu betul-betul mencerminkan bahwa Tuhan, Roh Tuhan ada di dalam kita. Maka Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang berotoritas, dan Tuhan yang mengarahkan hidup kita. Saudara, sungguh bernilai dan berharga bila dikatakan kamu adalah bait Allah. Karena itu mari kita tunjukkan, mari kita buktikan bahwa Allah yang berdiam di dalam tubuh kita ini. Saya yakin dan percaya kita dimampukan ketika kita mengizinkan Tuhan, Roh-Nya berdiam dalam hati, dalam pikiran, dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu mengingatkan kami agar satu bersama di dalam Tuhan, Roh-Mu yang diam di dalam hati kami. Sehingga ketika Engkau tinggal diam di hidup kami Bapa, maka biarlah kami menunjukkan, membuktikan karakter Tuhan yang penuh dengan kasih. Jauhkan kami dari sikap yang tidak berkenan di hadapan-Mu, nafsu jahat, keinginan daging, tapi Roh Tuhan yang menguasai kami. Ini kami Bapa, ampuni dosa kami, berkati umat-Mu dalam kehidupannya, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang berduka Tuhan yang hibur, yang sedang bersuka cita tambah-tambahkan sukacitanya. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.